pertama adalah senyawa karbon yang kedua tangannya diikat oleh gugus alkil atau gugus alkil yang diikat berjumlah sama atau tidak sama sehingga menghasilkan sebuah rumus umum seperti gambar berikutnya. NCO RKS atau dengan rumus lain CF2N. Lanjutkan dengan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata nama ilmuwan alkanon. Nah, seperti tata nama ilmuwan pada umumnya, alkanon ini yang pertama-tama kita perlu mencari rantai utama atau rantai induknya. Nah, biasanya cara mengetahuinya itu dia biasanya rantai yang terpanjang dan banyak dilalui cabangnya. Lalu kita mencari rantai cabangnya atau alkilnya dan setelah itu kita melakukan penomoran dekat dengan gugus fungsi. Jika posisi gugus CO-nya dari kiri dan kanan sama, maka penomoran dekat dengan cabang. Lalu jika cabang sama, di depannya diberi awalan seperti untuk kalau dua cabang yang sama diberi di, kalau tiga itu tri, kalau empat itu tetra, kalau lima penta dan lain-lainnya. Lalu jika cabang beda, aturan alfabet yang didahulukan. Contohnya kalau misalnya di suatu senyawa ada metil dan etil, yang didahulukan adalah metil. Lalu untuk urutan tata namanya itu yang pertama itu ada nomor cabang, lalu nama cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai induk. Di sini kita ada senyawanya. Jadi dia itu kalau kita hitung ya, kanan maupun kiri itu sama, dia 7. Jadinya kita kalau misalnya dari kiri dan kanannya sama, maka penomorannya dekat dengan cabang. Nah, masalahnya di contoh soal ini, di cabangnya pun kanan dan kirinya itu ada cabangnya. Jadi kalau seperti ini, kita ini penomorannya dilakukan dengan di mana cabang itu paling banyak berada. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita hitung dari kiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cabangnya hanya 1. Namun kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cabangnya kan ada 2. Maka penomorannya akan kita mulai dari kanan. Nah, jadi ini dia rantai utamanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Setelah itu kita mencari cabangnya kan di sini nih. Nah, cabangnya itu ada CH3, artinya dia cabangnya itu metil. Lalu ini kan sudah jelas, jadi kita tinggal masukin ke dalam urutan-urutannya. Jadi ada nomor cabangnya itu ada di 3, jadinya 3, dan ada cabang di nomor 5. Nah karena cabangnya dia meternya ada 3 sama, jadinya kita di awalnya ditambah tri ya, jadinya trimetil. Lalu alkanonnya ini berada di nomor 4, jadi kita tulis gugus-gugusnya di nomor 4. Dan ini kan 7 itu artinya heptana. Namun karena ini alkanon, jadi ananya, akhiran ananya diganti jadi anon, jadi heptanon. Seperti itu. Selanjutnya tata nama yang akan dijelaskan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan jadi di sini saya
Jadi cara menentukan tanda nama trivial alkanon ini kita harus menentukan tugas alkil satunya. Di sini tugas alkil satunya itu adalah CH3. Nah ini tuh metil ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita harus menentukan tugas alkil 2-nya. Nah, seperti dari contoh soal yang saya buat, ini tugas 2-nya itu yang ini ya teman-teman. Nah ini itu mobil. Nah maka dari itu tata nama trivial dari ini itu adalah nah ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya akan sifat-sifat alkanon akan dilakukan oleh Ustaz. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah sifat alkanon. Yang pertama adalah sifat fisis. Jadi dalam sifat fisis ini yang pertama itu termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Yang kedua, titik tinggi alkanon atau keton lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon dalam massa molekul secara bersama. Dan yang ketiga, senyawa alkanon mempunyai sifat fisis hampir sama untuk molekul yang sesuai. Selanjutnya adalah sifat kimia. Yang pertama, antar senyawa alkanon tidak terjadi ikatan hidrogen. Yang kedua, alkanon kurang reaktif daripada aldehida. Dan yang ketiga, alkanon merupakan reduktor yang sangat lemah. Keempat, reaksi adisi. Dan yang terakhir, reaksi oksidasi. Selanjutnya adalah penggunaan yang akan dijelaskan oleh Vika. Pertama digunakan sebagai pelarut berbagai bahan kimia seperti nektaris, gula, dan zat kayu. Yang kedua itu dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam industri pembuatan kloroform dan hidrogen. Yang ketiga itu berperan sebagai zat pengaman untuk mencegah ledakan dan pada proses penyimpanan gas biasanya menggunakan zat oksidasi seperti K2CL2 atau KNO2. Yang kedua distilasi kering garam kalsium. Garam kalsium dari asam karbohidrat dipanaskan tanpa air, hasilnya akan terbentuk menjadi asam. Cara itu juga sering dipakai di laboratorium. Yang ketiga ada ozonolisis alkena. Alkena direaksikan dengan ozon lalu dicairkan. Reaksi ini dapat menghasilkan keton atau bisa juga menjadi aldehid tergantung dengan strukturnya.